Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Rangkong Samar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa rangkong samar atau Penelopides samarensis adalah salah satu jenis burung rangkong dari famili Bucerotidae. Burung ini berukuran relatif kecil untuk ukuran rangkong, dengan ciri paruh pendek berpita hitam serta kulit telanjang di sekitar mata dan dagu. Burung jantan memiliki kepala dan bagian bawah tubuh berwarna pucat, pipi hitam, serta ekor berwarna krem pucat dengan ujung hitam dan kulit wajah biru pucat. Burung betina berwarna hitam dengan pita krem di bagian tengah ekor dan kulit wajah biru tua. Burung ini dikenal memiliki suara unik menyerupai mainan yang berderit dan biasanya terdengar dalam rangkaian cepat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa spesies ini adalah burung endemik Filipina yang hanya terdapat di Pulau Samar, Caloocan, Leyte, dan Bohol di Filipina bagian timur tengah. Burung ini hidup di hutan dataran rendah tropis yang lembab. Ia adalah satwa monogami yang kawin seumur hidup. Jantan berperan mencari makanan untuk betina dan anaknya, sedangkan betina tetap berada di dalam rongga pohon tempat bersarang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa habitat utama rangkong samar adalah hutan tropis dataran rendah yang lembab dengan ketinggian di bawah 750 meter di atas permukaan laut. Burung ini bergantung pada pohon besar dari jenis Dipterocarpa yang berongga untuk bersarang dan berkembang biak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa periode berkembang biak burung ini belum sepenuhnya dipahami karena penelitian masih terbatas. Namun diperkirakan betina bertelur 2 hingga 3 butir. Masa inkubasi berlangsung selama 25 hari dan anak burung mencapai kematangan seksual setelah 47 hingga 54 hari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa rangkong samar terancam oleh deforestasi yang luas di pulau-pulau habitat aslinya. Penebangan legal maupun ilegal, pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian, dan penambangan telah mengurangi hutan dataran rendah tempat mereka hidup. Burung ini juga dilindungi oleh hukum Filipina melalui Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar Nomor 9147 yang melarang berburu, menangkap, atau memiliki rangkong samar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam kehidupannya rangkong samar terutama memakan buah ara dan buah beri, tetapi juga memangsa serangga, kadal, dan hewan kecil lainnya. Burung ini sering terlihat berpasangan, meski kadang membentuk kelompok berjumlah hingga 15 ekor. Proses perkawinan dan pengasuhan anaknya mirip dengan jenis rangkong lain. Betina mengurung diri di dalam rongga pohon selama masa inkubasi dan awal perawatan anak, sementara jantan mengumpulkan makanan yang disimpan dalam kantung gular untuk diberikan kepada betina dan anaknya. Penjelasan panjang dari semua sudut pandang. Rangkong samar adalah salah satu burung ikonik Filipina yang menunjukkan keunikan morfologi, suara, dan perilakunya. Walaupun berukuran relatif kecil dibandingkan jenis rangkong lain, burung ini memiliki ciri khas pada paruhnya yang pendek dengan pita hitam serta warna wajah biru yang mencolok. Perbedaan mencolok antara jantan dan betina menunjukkan adanya dimorfisme seksual yang kuat. Peran ekologis rangkong samar sangat penting. Sebagai pemakan buah, ia menjadi agen penyebar biji alami yang membantu generasi hutan tropis. Biji dari buah ara dan jenis tumbuhan lain yang dimakan burung ini tersebar luas melalui kotoran atau muntahan, sehingga membantu pertumbuhan pohon baru di berbagai lokasi. Dengan demikian rangkong samar menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dari sisi perilaku sosial, burung ini bersifat monogami dan setia pada pasangannya. Kehidupan keluarga rangkong samar juga memperlihatkan kerjasama yang kuat, di mana jantan menanggung tugas mencari makanan selama betina mengerami telur dan merawat anaknya.
Walaupun belum ditemukan bukti adanya perkembangbiakan kooperatif pada spesies ini, pola hidupnya tetap memperlihatkan keunikan biologis. Ancaman terhadap kelangsungan hidup rangkong samar sangat serius. Sebagian besar hutan dataran rendah tropis yang menjadi habitat aslinya telah berkurang drastis akibat penebangan untuk kayu, pembukaan lahan pertanian dengan cara tebang dan bakar, serta aktivitas pertambangan. Meskipun burung ini dilindungi secara hukum, penegakan aturan di lapangan masih lemah sehingga perburuan dan perdagangan ilegal masih bisa terjadi. Status konservasi burung ini juga masih diperdebatkan. Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau International Union for Conservation of Nature masih menganggapnya sebagai subspesies dari rangkong Mindanao sehingga belum ada penilaian khusus mengenai tingkat keterancamannya. Hal ini menyebabkan perhatian konservasi terhadap rangkong samar masih terbatas, padahal populasinya semakin terdesak oleh kerusakan habitat. Dampak buruk jika punah. Kepunahan rangkong samar akan membawa dampak yang serius bagi ekosistem Filipina. Pertama, hutan dataran rendah akan kehilangan agen penyebar biji yang sangat penting sehingga generasi alami pohon-pohon hutan terganggu. Kedua, punahnya burung ini akan mempercepat kerusakan ekosistem hutan tropis yang juga merupakan rumah bagi ribuan spesies lain. Ketiga, hilangnya rangkong samar berarti berkurangnya keanekaragaman hayati Filipina yang termasuk salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman tertinggi di dunia. Keempat, kepunahan spesies ini akan mengurangi nilai budaya dan simbol alam yang berharga bagi masyarakat lokal. Terakhir, kepunahan rangkong samar akan menjadi tanda nyata bahwa manusia gagal menjaga warisan alamnya sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.